Ustaz, lapo, siapa sebenarnya yang ahli nasab di Indonesia? Ahli nasab di Indonesia yang ahli betul saya tidak tahu, karena ini ilmu yang sangat jarang. Yang saya tahu dan sangat populer adalah Kiai Haji Imaduddin. Itu luar biasa. Terserah penyanyi setuju atau tidak setuju bahwa secara akademik ilmiah itu dahsyat sekali. Sayangnya itu hanya untuk penelitian magister kayaknya, tesis ya. Itu andai kata digunakan disertasi pun menjadi disertasi yang sangat unggul. Saya itu sudah membimbing puluhan doktor. Saya belum pernah ketemu orang yang meneliti sehebat Kiai Imaduddin ini. Itu dahsyat, luar biasa. Meneliti dari abad 3 Hijriah, kitab-kitab dilacak semuanya. Allah, saya kagum dengan ketelatenan, kemampuan, kemauan itu. Dan hasilnya ternyata teruji. Soal setuju, nggak setuju terserah, tapi secara akademik teruji. Valid itu siddiq itu benar. Jadi kalau ditanya ahli nasab siapa? Ya Kiai Imaduddin. Wah, dia tidak spesialis nasab. Memang tidak ada kuliah spesialis nasab, tidak ada. Ya, hanya diketahui dari perilaku ilmiahnya, tulisannya. Orang diketahui keahliannya adalah dari tulisannya. Ini kan nulis juga gak bisa diketahui. Ini kan nulis dia. Dan bahkan kemudian didiskusikan di dalam. Berarti kalau ditanya siapa ahli nasab Indonesia, iya Kiai Imad. Oh tapi begini-begini, sudahlah. Pertanyaannya kan begitu. Siapa yang ahli? Yang saya tahu itu. Kiai-kiai yang lain alim tapi bukan ahli nasab. Tidak mudah ini gula ahli nasab itu. Saya sangat setuju dengan pernyataan Kiai Haji Profesor Dr. Ahmad Zahro ini. Beliau ini guru besar UIN Surabaya ya. Bahwasanya di Indonesia itu yang ahli nasab itu yang beliau tahu itu adalah yang luar biasa adalah Kiai Haji Imaduddin. Tetapi closingnya itu kan mengatakan bahwa di Indonesia ini banyak kiai yang alim, kiai yang lain itu alim tapi bukan ahli nasab. Ya saya juga yakin bahwa profesor sendiri juga mungkin masuk kepada itu, kiai yang lain yang tidak ahli nasab gitu. Sehingga kesimpulannya adalah Kiai Haji Imaduddin ini ahli nasab menurut orang yang bukan ahli nasab. Kalau menurut ahli nasabnya, misalnya penulis kitab-kitab nasab yang oleh Kiai Haji Imaduddin aja dirujuk itu, kitab-kitab nasabnya itu. Ya, penelitian ini hasilnya adalah jahil murakkab katanya kan begitu. Simpelnya kan begitu ya. Tetapi mungkin tidak banyak yang tahu kalau saya sebetulnya setuju dengan Kiai Haji Imaduddin di bagian-bagian pentingnya, yaitu bahwasanya di dalam kitab nasab abad ke-1 dari jangan dari abad ke-3 Pak, abad ke-1 kalau ada, abad ke-2, abad ke-3, abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6 ya. Abad ke-7 ya. Itu tidak ada nama Ubaidillah dalam catatan kitab-kitab yang dicetak dan beredar. Itu sudah lama saya bicara begitu itu. Bahwa punya Kiai Haji Imaduddin itu tidak bisa dibantah dan tidak akan pernah ada ketemu kitabnya kalaupun dicari. Kalau yang dimaksud kitab itu adalah yang dicetak, bahkan yang sudah jadi PDF, itu sudah pernah dimuat di jurnal Singapura itu pernyataan saya itu. Dikutip lah ya. Bahkan pada waktu itu saya bilang hatta yaddul ghurab ya. Hatta yalijal jamalu fi samil hiyat. Sampai unta masuk ke lubang jarum pun ya nggak bisa dibantah. Ya memang benar nggak ada. Di kitab-kitab misalnya Tahdhibul Ansab memang tidak ada. Kitab Tahdhibul Ansab kan nggak berubah Pak. Kan kitabnya itu saja. Hurufnya nggak mungkin nambah. Ya nggak ada ya nggak ada. Dan nggak usah dibaca semua. Tinggal dibaca aja. Auladu Ahmad bin Isa. Nggak ada di situ Ubaidillah. Sudah. Kitab Muntakilah Tolibiyah. Yang hijrah ke Hadramaut atau kemana disebut di situ. Yang nggak ada. Kitab Al-Fahri. Nggak ada. Kitab Al-Majdi. Nggak ada. Sudah selesai. Dengan begitu menjadi ahli nasab. Ya nggak apa-apa. Toh yang ngomong juga bukan ahli nasab. Karena kalau di Indonesia itu kan biasanya setidaknya orang. Jangankan disebut ahli. Sarjana saja itu ada sekolahnya. Sarjana matematika. Dia ada semesternya. Ada. Kemudian dia buat karya karya akhir, TA tugas akhir. Ada yang nguji gitu. Apalagi dokter misalnya.
Apalagi spesialis, misalnya spesialis jantung, itu diuji, ada prakteknya, diawasi ketat oleh para pakar di situ yang kompeten di situ. Kalau nasab kan nggak ada. Jadi kalau di Indonesia ada orang bilang ini ahli nasab, dia sendiri juga bukan ahli nasab, jadi aja kalau begitu. Jadi setara kita ya. Siapapun boleh ngomong, netizen atau siapapun boleh lah ngomong. Ini AW Kertapati juga ahli nasab ini, setiap hari bicara nasab. Atau kalau nggak ahli nasab mungkin ahli perhabiban gitu, karena nggak ada juga kuliah perhabiban itu. Siapa sih di Indonesia ini yang ahli perhabiban? Ya itu yang ngomong-ngomong itu, yang ahli makam palsu ya, kan nggak ada kuliahnya itu. Semuanya jadi ahli ya. Jadi kira-kira begitu ya. Gampang jadi ahli, apalagi zaman sekarang Pak, semuanya sudah menjadi ahli ya. Cuman kalau kita kembali ke standar dasarnya, jangankan disebut ahli lah dulu ya, disebut punya ya mungkin step pertama otoritas lah ya. Sarjana lah setidaknya, apalagi magister, apalagi doktoral. Nggak akan ada magister atau sarjana nasab, nggak ada, doktoral juga nasab nggak ada. Jadi bebas-bebas saja lah setiap orang berbicara ya. Ya kalau masalah peneliti ya meneliti ya, tapi apakah benar-benar teliti? Ya mungkin Prof. Ahmad Zahro tidak terlalu mengikuti secara detail ya. Kalau kita mengikuti detail kan sudah kita lihat betapa dalam tanda kutip cerobohnya gitu ya. Baca kitab nasab yang terbatas begitu saja itu kesimpulannya itu ya nggak semuanya akurat. Misalnya dari kitab abad keempat, abad kelima, abad keenam nama Putra Ahmad hanya satu, ternyata ada yang lain gitu, yaitu Isa Ali misalnya ya, dan sebagainya ya. Apalagi kalau dibantah oleh orang, oh kitab kamu palsu, kitab saya nggak ada tulisan itu tambahan yang ditambah-tambahkan itu yang mentahqiq Balawi itu. Setelah diperiksa ternyata kitabnya dia yang buram. Ini sebetulnya ahli apa ya? Tapi ya sudahlah ya, ahli ngeles lah bisa jadi begitu ya. Ngeles kan juga tidak ada sarjananya, tidak ada fakultasnya, tidak ada. Jadi semuanya menjadi ahli. Kenapa? Karena ya menjadi seimbang. Mau kita bilang ahli ya boleh, dibilang tidak ahli ya boleh. Karena nggak ada standarnya, apa-apa yang tidak ada standarnya itu ya bebas. Tidak ada aturannya gitu. Kapan orang mau disebut nasab ahli gitu? Kalau dia buat penelitian terus diuji penelitiannya valid, ya memang valid. Nggak ada kitab itu. Kitab ini nggak ada, kitab itu nggak ada. Kan apa penelitian pustaka itu kan kita mengurai apa yang ada di buku. Barang yang sudah jadi gitu, tinggal kita baca. Nggak ada yang nggak ada, selesai. Apalagi cuma nyari nama. Nama ini ada nggak di kitab ini? Tidak usah dibaca semua, cukup dibaca di kira-kira di mana kemungkinannya ada kan di situ. Orang bicara anaknya Ahmad ya nggak usah nyari anaknya Mukidi, Maman, cari aja anaknya Ahmad. Nggak ada ya sudah nggak ada. Apalagi mengerucut hanya kitab nasab, bukan kitab-kitab yang lain. Ya. Jadi sesimpel itu sebetulnya. Jadi saya setuju ya, saya setuju. Tesisnya Kiai Maduddin itu setuju di bagian apa yang beliau katakan, di mana semua orang sudah tahu dan mungkin sebelum beliau itu sudah berada di internet itu. Muncul kitabnya Fakhruddin Ar-Razi, Syajarul Mubarakah, membatasi sebelum-sebelumnya tidak ada yang menyebut. Itu kan sudah, kalau orang biasa baca mungkin sudah sesuatu yang bukan penemuan sih. Artinya memang seperti itu adanya gitu ya, tapi kita apresiasi lah ya. Kalau masalah kesimpulan saya nggak tahu Prof. Ahmad Zahro ini kemana ya. Allahumma dina jazabil.